Shalom, selamat malam semua rekan-rekan terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kayaknya waktu cepat sekali ya, kayaknya baru kemarin kita ketemu, ya kan tadi aku lihat seharian kemarin banyak acara, udah Rabu lagi gitu ya, udah mau sharing firman lagi. Dan minggu lalu kita banyak membahas tentang sharing sampai luar biasa ya, khususnya sama Brother Raymond, Sister Linda, dan minggu lalu aku berkata bahwa ya udah nanti minggu depan aku akan berkata akan menyampaikan firman Tuhan khususnya dengan tema komunikasi ya. Oleh sebab itu malam hari ini sesuai dengan janji kita akan melihat bagaimana tentang komunikasi yang benar di dalam Tuhan. Nah, kenapa kita harus membahas soal komunikasi? Nah, teman-teman harus tahu bahwa dalam kitab Kejadian ya, dalam kisah penciptaan Tuhan awalnya menciptakan manusia pertama itu siapa namanya? Adam, ya kan? Nah, waktu Tuhan menciptakan Adam, semuanya berjalan begitu baik, begitu indah, ditaruh di sebuah taman yang namanya Taman Eden, ya. Nah, saudara, tapi tiba-tiba Tuhan berkata begini dalam firman Tuhan di kitab Kejadian, tidak baik engkau hidup seorang diri, ya. Untungnya ini firman Tuhan buat Adam, bukan buat Erik gitu ya. Ya, ini karena masih kitab Kejadian ya. Kalau sekarang bicaranya pribadi mungkin sama Erik ya. Dikatakan tidak baik engkau hidup seorang diri. Aku akan memberikan engkau seorang penolong. Artinya begini, dari manusia pertama skenarionya Tuhan, Tuhan nggak kepengen kita hidup cuma sendiri. Artinya dengan adanya Hawa diberikan di sisi Adam dan dikatakan setelah itu diberkati beranak cuculah, Tuhan tahu bahwa akan ramai kehidupan di muka bumi ini. Ya, khususnya waktu itu dimulai dari Taman Eden. Dan oleh sebab itu, dari sini kita menarik sebuah kesimpulan bahwa sebetulnya Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Yaitu apa? Kita semua satu sama lain harus bisa penuh interaksi. Ya, nah saudara, ada interaksi, ada hubungan yang bisa membangun, tapi ada yang bisa menjatuhkan. Nah, kebanyakan kita bisa mengalami kejatuhan atau tidak membangun lagi, tidak terbangun. Kenapa? Karena komunikasi antara satu dengan yang lainnya itu mengalami komunikasi yang salah. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam sebuah rumah tangga pun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena misunderstanding, karena salah cara penyampaian dan salah mendengar dari komunikasi itu. Oleh sebab itu malam hari ini kita akan belajar soal komunikasi lebih detail, karena ini penting sekali. Kita sebagai makhluk sosial dimanapun Tuhan taruh kita, baik di rumah tangga, di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun kita harus berhadapan dengan orang-orang lain dan kita harus belajar mengkomunikasikan sesuatu dengan baik supaya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nah, kita lihat terlebih dahulu saudara, apa sebetulnya yang dimaksud dengan komunikasi? Ya, komunikasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk saling berhubungan, terkoneksi ya, antara pihak A dengan pihak B, antara satu pihak dengan pihak lainnya ya, dan di dalamnya seseorang mengungkapkan atau membagi aneka gagasan, pemikiran, dan ungkapan perasaan hatinya kepada orang lain. Ini lebih cenderung bisa juga komunikasi itu curcol, curhat, saudara ya. Perasaannya disampaikan supaya orang itu mendengar itu mengerti, saudara. Nah, proses komunikasi selalu melibatkan seorang pengirim yang menyampaikan berita, gagasan, dan ungkapan perasaan kepada seorang penerima. Makanya kalau kita bicara sedang berkomunikasi, nggak mungkin komunikasi itu cuma satu orang ya. Kalau kita ngelihat ada orang yang lagi di pinggir tembok, dia lagi ngoceh ngomong, terus kita tanya, kamu lagi ngapain? Oh, saya lagi bicara sama ini. Wah, itu berarti tanda-tanda agak sakit ya kejiwaannya, saudara ya. Karena orang yang normal kalau berkomunikasi minimal ada dua orang, ada satu yang berbicara, ada satu yang mendengar. Ini baru dikatakan komunikasi yang sehat. Nah, kita lihat. Komunikasi dikatakan efektif apabila di dalamnya terjadi proses ya pendewasaan, pematangan, pemulihan bagi setiap pribadi yang terlibat di dalam proses komunikasi tersebut. Khususnya
Waktu kita berkomunikasi, ya tadi dikatakan ada pendewasaan, pematangan, pemulihan ke arah yang positif, baik itu untuk suaminya, baik itu untuk istrinya, baik itu untuk anaknya, ini dalam konteks keluarga, atau teman dan lain sebagainya. Nah, menghasilkan persatuan walaupun di tengah-tengah perbedaan pendapat. Jadi dalam berkomunikasi tidak menutup kemungkinan ada perbedaan pendapat. Bahkan dalam komsel ini kita belajar seringkali ada perbedaan pendapat. Biasa yang vokal di komsel ini yang selalu suka berbeda pendapatnya out of the box, ya pola pikirnya itu Brother Raymond kan. Tapi nggak apa-apa saudara, ternyata di balik semuanya ini akan melahirkan rasa kebersamaan yang kuat. Artinya gini, kita akan saling memahami, oh Brother Raymond seperti ini, oh Brother Eric seperti ini, ya akan saling memahami, akan saling mengerti, ya serta memperlihatkan bahkan sikap hormat dengan komunikasi yang sehat ini, bisa respect satu sama lain, ada kasih, ada kepedulian kepada lawan bicara. Nah, ini adalah goal pada saat kita berkomunikasi dengan sehat walaupun beda pendapat. Nah, dan setiap pribadi yang terlibat dalam proses itu dapat mengungkapkan pendapat dan perasaannya, perhatikan baik-baik ini penting, tanpa merasa tertekan oleh pihak yang lain. Jadi kalau ada istri yang takut ngomong sama suaminya, artinya ini something wrong, komunikasinya nggak sehat. Ya, anak takut ngomong sama orang tua, something wrong, mungkin gaya didik kita yang salah. Dan komunikasi kita harus benar supaya dua belah pihak yang mendengar dan yang menyampaikannya itu dua-duanya sama-sama terbangun. Nah, ini yang paling benar komunikasinya ya. Oke, kita lihat baik-baik ayatnya tadi kita sudah lihat, Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Baik, kita akan masuk sekarang mengerucut dari komunikasi banyak hal. Kita akan mulai komunikasi ini dari yang paling terkecil dulu. Dari mana? Keluarga. Ya, karena setiap kita punya keluarga kan. Ya, kalau keluarga kita komunikasinya nggak sehat, ini akan berbahaya. Ya, oleh sebab itu kita akan melihat ya pertengkaran dalam sebuah keluarga meningkat gara-gara satu dengan yang lainnya salah memahami komunikasi dan cara berkomunikasi yang tidak sehat. Nanti kita akan coba ya bagaimana ya memahami komunikasi yang benar. Ya, kita akan belajar lalu bagaimana cara berkomunikasinya. Ya, karena ini perlu kita pelajari dan malam hari ini kita akan belajar di sini ya. Nah, relasi antara anggota keluarga, orang tua, anak, suami cenderung menjauh karena buntunya komunikasi. Anak bertindak secara negatif kalau orang tuanya komunikasinya salah, akhirnya ya anaknya juga berdampak. Anak akan bertindak secara negatif untuk mencari perhatian sebab di rumah ia tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Berapa banyak kalau kita pelayanan anak-anak generasi, pelayanan anak remaja, pelayanan generasi, kita akan mendapatkan bahwa anak-anak ini yang lebih cenderung survei membuktikan dia nakal, dia pembangkang, dia menjadi kelainan-kelainan dalam hal seksualitas dan lain sebagainya. Itu karena dia merasa nggak nyaman di keluarganya dan itu dimulai dari komunikasi orang tuanya yang salah ya. Dan saudara, kalau ini tidak dibenahi dalam sebuah rumah tangga, khususnya dimulai dari orang tua baru akan ke anak. Orang tua komunikasinya tidak diperbaiki. Setiap hari anak akan melihat tengkar antara papa dan mamanya. Saudara, ini akan berakibat kalau komunikasinya tidak diperbaiki, baik yang berkomunikasi maupun yang mendengarnya, maka akan terjadi seperti ini. Apa ini saudara? Divorce, perceraian. Ya, tadi kita sudah bercanda-bercanda, ada beberapa teman-teman kita nanti mungkin bisa berbagi karena sudah melewati, ada pengalaman di hal-hal seperti ini. It's okay, karena kita percaya pengalaman-pengalaman kalau kita bagikan, kita ambil hikmahnya, supaya kedepannya kita sama-sama lebih baik dan kita terbangun di dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat sama-sama baik-baik saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, dimulai dari ya komunikasi yang salah dan harus kita hindari dulu dalam pernikahan. Nah, ini penting saudara, jangan yang baiknya dulu ya. Ini harus dihindari dulu. Kenapa sih sering ada divorce? Ya, kenapa sering ada pertengkaran dalam keluarga ya? Yang pertama, karena di saat berkomunikasi suami istri,
Seringkali yang disampaikan itu adalah sebuah kritik. Ya, suami selalu mengkritik istri, ya. Sayur asem kamu asem seperti badan kamu bau asem. Nah, saudara, ya kan? Ya, ya kan? Terus ngomong lagi istrinya sama, kamu juga asin, ya kan? Seperti pelitnya kamu asin gitu kan? Nggak mengerti kebutuhan istri. Saudara, banyak hal. Akhirnya saling mengkritik. Dan saudara, apabila salah satu pasangan atau keduanya saling mengkritik dan akhirnya saling menjatuhkan, ya, ia hanya bisa berpikir negatif tentang pasangannya dan ini rumah tangga tanda-tanda kehancuran. Jadi dalam bahasa komunikasi saya sarankan hindari bahasa kritik kepada pasangan kita. Ini yang paling penting, saudara ya. Lalu yang kedua yang harus kita hindari, bagaimana kita dalam berkomunikasi kita jangan memandang rendah pasangan kita, ya, pasangan hidup kita. Sekalipun mungkin lagi jobless, suami lagi di PHK, ya kan? Atau istri mungkin memang ibu rumah tangga, nggak ada penghasilan. Kita lagi banyak-banyaknya uang sebagai seorang suami. Tapi mereka itu adalah teman pewaris kerajaan surga kan? Alkitab katakan, teman pewaris tahta kasih karunia. Jadi jangan pernah memandang pasangan hidup kita dengan sebelah mata, ya. Nah, saudara, ya kalau kita tidak memperhatikan poin ini, saudara, ya, apabila salah satu atau keduanya memandang rendah dan tidak menghormati dan membangun rasa percaya diri pasangannya, ini juga tanda-tanda awal. Dan kalau diteruskan akan terjadinya kehancuran dalam rumah tangga. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, ini komunikasi yang tidak boleh terjadi. Apa saudara yang ketiga? Saling mempertahankan diri. Dalam komunikasi itu kadang-kadang ada percakapan kan, masing-masing punya pendapat. Nah, yang salah kalau masing-masing itu mempertahankan diri, ada cenderung defensif, ya, defensivinis, ya, defensif, ya. Apabila salah satu atau keduanya menolak untuk mendengarkan kebenaran yang diungkapkan pasangan hidupnya, ya. Contoh, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, dia pulang kantor, dia marah-marah, dia banting pintu, gue pulang capek, gue udah kasih uang segala macem, bukan dimasakin, ya kan, nanti aku pengen jelasin dulu, udah lu jangan banyak ngomong, gua ini defensif, dia nggak mau dengar pasangannya, padahal sebenarnya istrinya nggak keburu masak, mungkin karena anaknya itu tadi panas badannya, dan dia sempat lari ke dokter, sempat lari beli obat buat anaknya, tapi suaminya ini keburu marah-marah cuman gara-gara nggak disediain ayam goreng di meja, nggak ada makanan, ya. Nah, saudara, waktu dijelasin dia langsung menolak penjelasan itu, defensif. Nah, mempertahankan dirinya, menganggap dirinya paling benar dan tidak mau mendengar apa kata pasangannya. Nah, ini juga komunikasi yang nggak sehat. Belajarlah, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan seperti ini kalau kita membangun dalam sebuah relationship, hubungan, apalagi dalam rumah tangga. Ya, oke. Yang keempat, cara yang salah dalam berkomunikasi dalam rumah tangga. Dikatakan apa? Dia membatu, ya, bahasa kerennya stonewalling, ya, ya, dia membatu. Apa sih maksudnya, bro? Ya, dia membatu ini, ya, ini artinya apabila salah satu atau keduanya bungkam, tidak mau bicara apa-apa dan mulai menarik diri, ya, bahkan sejauh-jauhnya menjauh dari pasangannya. Bukankah ini banyak terjadi dari pasangan-pasangan kan? Ya, mungkin karena sudah terluka, terlalu lama terluka. Pasangan itu selalu melukai dia dengan kata-kata yang wah, tajam, lebih tajam dari silet, lebih tajam dari pisau. Akhirnya satu titik begini, ya, pasangannya ini kan udah capek, dia bilang begini, udah terserah dia deh, gue pokoknya udah nggak mau dengar, gue mau diem aja. Bahkan saudara kalau ketemu, kamu kenapa? Aku minta maaf, aku mau selesai, dia diem aja. Wah, saudara, kalau sudah seperti ini bukan menyelesaikan, malah memperuncing masalah. Akhirnya kalau salah satu udah mulai sadar pengen berkomunikasi tapi yang satunya menutup diri dengan diam membatu, ya saudara, ini adalah jalan menuju kebuntuan dalam komunikasi dan ini akan menghancurkan justru hubungan lebih cepat lagi, ya. Yang terakhir, bagaimana komunikasi yang salah, ya. Komunikasi yang salah itu kalau ada yang mendominasi percakapan. Ini seorang yang bawel nih, ya, biasanya. Teman-teman yang cewek hati-hati nih terjebak dalam hal ini.
Karena memang survei membuktikan wanita harus lebih banyak kebutuhan mengeluarkan kata-kata dalam satu hari daripada laki-laki. Makanya lelaki ngomong satu, dia ngomong 12 kata, saudara ya. Haleluya ya. Nah, seseorang dapat merintangi proses komunikasi dengan memaksakan pendapatnya sendiri. Ada dua jenis orang yang tidak banyak bicara. Mereka yang diam dan mereka yang terlalu banyak bicara. Nah, ini mendominasi percakapan pasti orang yang terlalu banyak bicara. Kalau tadi ya dia membantu Stonewalling, ini diam, itu salah. Tapi terlalu banyak bicara dengan lawan bicara kita, ini juga salah. Haleluya, nggak mau ngalah terus. Ya orang lagi ngomong, lagi ngejelasin, ngedial, encounter terus. Wah, terus sampai akhirnya pasangannya kesel, saudara. Dan ini akan memperkeruh segala situasi dan kondisi yang dihadapi. Ya, oleh sebab itu malam hari ini kita sudah belajar, nanti teman-teman akan diskusi ini, tapi malam hari ini kan dari cara komunikasi yang salah dan akan berdampak kehancuran dalam sebuah hubungan. Nah, kita lihat apa yang Alkitab ajarkan, bagaimana kita membangun sebuah hubungan komunikasi yang sehat, khususnya kepada pasangan kita dan kepada anak-anak kita. Ya, oke. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, komunikasi yang sehat, yaitu yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Saya ulang sekali lagi, saudara harus belajar jadi pendengar yang baik. Walaupun saudara kebiasaan ngomong, ya. Saya ini biasa ngomong, saya ini biasa khotbah, biasa ceramah. Tapi saudara, kalau saya lagi berhadapan dengan pasangan, ada saatnya saya coba belajar mendengar, memahami apa isi hatinya. Karena kadang-kadang pasangan itu mau didengar, bukan cuma mau mendengar kita saja, saudara. Ya, kenapa kita harus mau mendengar? Coba saudara lihat ayatnya. Matius 11 ayat 15 dikatakan begini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Seberapa banyak kita yang merasa kita punya telinga, pegang telinganya, ada telinganya? Semua punya telinga? Ada ya? Wah, haleluya. Waktu saudara pegang telinga saudara, berarti saudara punya telinga, dikatakan apa? Hendaklah ia mendengar. Jadi saudara biasakan mendengar. Ya. Bahkan Yesaya 59 ayat 1, ini tipe karakteristik Tuhan kita. Kan kita anaknya harus sama kayak bapaknya kan. Nah, dalam Yesaya 59 ayat yang pertama dikatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya, berarti Tuhan suka mendengar gak? Suka, ya kan? Dikatakan pendengaran Tuhan tidak kurang panjang, tidak kurang tajam, untuk mendengar. Jadi kalau Tuhan kita aja masih mau mendengar kita, doa-doa kita, makanya kita suka doa, baik itu keluh kesah, baik itu permohonan atau apa, masa saudara nggak mau mendengar apa yang menjadi isi hati pasangan saudara? Ini salah, saudara. Jadi supaya sehat, mulai hari ini ada waktunya kita bicara, tapi ada waktunya juga saudara stop bicara saudara, walaupun saudara sedang benar atau pengen jelaskan sesuatu, stop, dengar dulu, belajar mendengar yang baik. Sehingga komunikasi dua arah itu akan terjadi. Waktu dia sudah selesai ngomong, kita dengar, kita sudah bisa menarik kesimpulan daripada arah isi hati yang diungkapkan, baru kita tanya gini, oke, kamu udah selesai ngomong sayang, oke, sekarang saya ngomong boleh ya, gantian, ya udah silakan kamu ngomong aja, kita kan diskusi, kita ngomong, jadi suasana itu enak, clear semua masalah. Makanya rumah tangga itu perlu orang yang dewasa bukan secara usia, tapi dewasa dalam Tuhan, sehingga akan meminimalisasikan ya masalah dalam rumah tangga kalau kita percaya dan kita mengerti cerminnya firman Tuhan ini. Ya, jadi yang pertama apa? Jadi pendengar yang baik. Ya, nanti saudara boleh lihat ayatnya. Saya nggak akan bahas. Ya, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Bagaimana Tuhan menjadi pendengar yang baik, saudara ya. Oke, hal yang kedua yang saya pengen sampaikan kepada saudara. Berkomunikasi yang sehat sesuai firman Tuhan. Dikatakan apa? Biasakan untuk berpikir dulu baru bicara. Haleluya. Kebanyakan ada orang-orang tertentu gimana saudara ngomong dulu baru mikir. Ya, jujur, ini saya. Tipe saya banget, karakter saya. Saya kadang-kadang ngomong dulu baru mikir. Udah gitu baru saya bingung. Waktu saya main asal ngoceh, janji sama orang, udah gampang udah. Ntar saya bingung sendiri, kayaknya aku udah ada jadwal nih, udah ada janji sama orang. Nggak ngecek dulu apa, ngomong dulu baru mikir.
Tapi sekarang saya belajar responding. Ya, kalau kita belajar foto karakter sama Bapak Jacob Esra, dia seorang yang mengajarkan tentang karakter. Saya belajar banyak responding. Sekarang saya lebih baik diam dulu, mikir dulu baru ngomong. Ya, ternyata ini bisa kalau kita latih pelan-pelan, saudara. Ya, kenapa kita harus ya mikir dulu baru ngomong? Karena supaya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Kalau kita ngomong dulu baru mikir, kita belum tentu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, ya. Jadi kita harus di sini nggak boleh lagi seperti anak-anak. Anak-anak kan ada kan, ya kan ngomong doang, tapi dia nggak mikir, ya kan. Pah, aku pengen beli ini, pah, ya kan. Pah, aku pengen beli kapal, pah. Ya, dia nggak mikir kapal itu memang murah. Bapaknya punya duit nggak? Kan dia nggak tahu, saudara. Ya, itu anak-anak. Tapi kalau orang dewasa mau melakukan sesuatu, mikir dulu, baru ya melakukan. Makanya ada ayatnya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 dikatakan begini, ketika aku anak-anak, aku berkata seperti anak-anak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Perhatikan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, dewasa ini dalam arti kerohanian kita juga ya, bukan umur saja ya, aku meninggalkan sifat anak-anak itu, termasuk jangan ngomong dulu baru mikir, tapi belajar kalau sudah dewasa. Mikir dulu baru ngomong. Haleluya. Ya. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini, maka kita bisa membuat komunikasi yang sehat, khususnya dengan lawan bicara kita, khususnya dengan pasangan kita, ya. Sebab saudara, kalau saudara cuma melakukan sesuatu tanpa mikir, saudara nggak ngerti tujuannya apa. Contoh ya, saya kasih lihat ya. Yohanes 18 ayat 10 sampai dengan 11. Ini Simon Petrus ceritanya ya. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Di saat ini, saudara, ayat ini, waktu Yesus mau ditangkap, prajurit ini dengan ada namanya Malkus, ini tanya, mana yang namanya Yesus? Siapa yang namanya Yesus? Sebenarnya dia nggak tahu. Yesus mau menghilang pun bisa, tapi enggak. Karena Yesus tahu supaya kehendak Bapa terjadi dalam hidupnya. Makanya dia bukan ditangkap, tapi dia menyerahkan diri sama prajurit Romawi ini. Tapi saudara Petrus yang emosi karena kedekatannya, dia merasa gurunya mau ditangkap. Dia main marah aja, dia ambil pedangnya, dia nggak mikir dulu tujuan Tuhan aja, mau menyerahkan hidupnya. Dia potong kepala dari telinga dari Malkus sampai jatuh. Akhirnya kalau saudara baca, Yesus ambil tuh telinganya, ditempel lagi, ya, akhirnya nempel lagi. Dan Yesus bilang di ayat yang ke-11 ini bahwa dia punya tujuan, ya. Kalau mau nggak ngaku juga bisa, dia nggak ditangkap, tapi memang dia mau menyerahkan diri supaya dia menggenapi apa tujuan Bapa di surga di atas kayu salib, supaya dia bisa berkata tetelestai, sudah selesai, dan dosa kita diampuni semuanya. Jadi, saudara, hal yang kedua, apa saudara mikir dulu baru bicara sehingga komunikasi saudara akan sehat, termasuk suami dan istri, ya. Yang terakhir yang saya pengen bagikan kepada saudara, yang ketiga, nanti saudara boleh baca dasar firman Tuhannya, Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan yang ke-26. Ini adalah poinnya. Nanti saudara boleh renungkan baik-baik. Tapi untuk poin yang ketiga, supaya nggak terlalu lama, karena saya setengah 11 saya harus selesai, ya, dikatakan begini saudara. Poin yang ketiga, komunikasi yang sehat pada saat kita berkomunikasi dengan bisa mengikuti perintah Tuhan. Ya, kalau saudara mau emosi dalam komunikasi, saudara tahan. Ingat, firman Tuhan juga mengajarkan dalam satu sisi ada kasih. Jadi, saudara bisa ada penguasaan diri, nggak marah-marah. Kadang kalau mau marah, kadang kalau mau ngomong sama orang lagi jengkel, gebrak-gebrak meja. Tapi ternyata, kalau kita belajar komunikasi sesuai firman Tuhan, itu belum tentu cara yang tepat. Ya, kadang-kadang kalau kita intelektual bagus, kalau kita bicara marah-marah, gebrak-gebrak meja, itu malah membuat standarnya kita turun. Orang akan menganggap kita remeh. Anak buah akan menganggap kita rendah. Tapi kadang-kadang kita bisa berkomunikasi, memperlihatkan kita marah, tapi bukan dengan cara-cara yang arogan, tapi dengan cara-cara yang lebih elegan. Sehingga orang akan menjadi lebih respect kita sebagai pemimpin.
Begitu juga dalam suami istri. Jangan dikit-dikit lempar gelas, pecahit piring kalau lagi emosi, ya kan? Ya, ikutilah firman Tuhan supaya melalui firman Tuhan ini komunikasi bisa sampai, tapi ada hadirat Tuhan yang menolong kita sehingga suasana tetap ada kasih, ada damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Tiga hal ini saja yang saya mau bagikan kepada saudara, dan saya berdoa ini semoga bisa menolong kita dalam membangun relasi, khususnya kepada pasangan dan keluarga kita dan kepada anak-anak kita baru, kepada kerabat dan partner kita, sehingga komunikasi yang baik akan membuat berkat Tuhan dicurahkan. Ya, baik untuk keluarga kita, dan jalan-jalan network juga akan terbuka waktu kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman bisnis dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya melalui komunikasi yang kami belajar, membuat kami lebih wise dalam berkata-kata. Kami tahu bahwa di atas semuanya Tuhan ingin kami menjadi makhluk sosial, bukan untuk menghancurkan apa yang Tuhan ingin bangun dalam hidup kami, tapi supaya kami bisa membangun apa yang menjadi rencanamu kepada sesama kami. Engkau akan memakai kami menjadi perpanjangan tangan-Mu. Hamba berdoa khususnya buat setiap kami, baik yang sudah berkeluarga, berumah tangga, dengan pasangan hidup kami pun, komunikasi kami bisa sehat, sehingga pertengkaran bisa kami hindari, dan iblis tidak bermain di situ, sehingga hadirat Tuhan akan menolong kami menerima berkat-berkat Tuhan melalui keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai materaikan firman Tuhan, tapi Roh Kudus lebih jauh lagi menyempurnakannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.